Selamat sore, kembali lagi di segmen Fundamental Pundit bersama saya Muhammad Reza Ilham Taufani, Equity Analyst dari CNBC Indonesia Research. Sore hari ini kita akan membahas sebuah emiten yang cukup menarik bergerak di industri susu dan olahannya. Emiten ini sangat dikenal oleh masyarakat dengan produk andalannya yaitu es krim Campina yang juga terdapat cornetto dan lain sebagainya. Langsung saja kita saksikan bagaimana bisnis dari emiten Campina dan juga prospek hingga valuasi dari emiten ini. Kita saksikan perdagangan dari sore hari ini. Ya, kita lihat emiten Campina Ice Cream Industry tampak tidak bergerak pada sore hari ini atau pergerakannya 0%, sehingga tetap berada di Rp370 per lembar sahamnya. Sebelumnya emiten ini baru saja membagikan dividen sehingga biasanya emiten yang baru saja membagikan dividen akan mengalami penurunan disebabkan oleh aksi taking profit ketika hari come date. Namun emiten ini masih mampu bertahan di harga 370 sehingga emiten yang mendapat dividen pada hari yang lalu tidak akan merasakan kerugian dari penurunan harga saham. Ya, kita lanjutkan ke bisnis dari perseroan. Nah, kalau kita perhatikan di sini kita melihat bahwa Campina apabila dibandingkan dengan industri susu dan pengolahan lainnya, terdapat Cimory, ULTJ, kemudian keju dan juga diamond. Kita lihat bahwa secara gross profit margin atau margin laba kotor, emiten ini berada di nilai tertingginya apabila dibandingkan dengan peers atau kompetitornya. Berada di 58,1. Ini menunjukkan bahwa industri dari es krim dan juga emiten Campina ini sendiri dapat menjual produknya dengan harga yang relatif lebih mahal apabila dibandingkan dengan kompetitornya. Kemudian dengan tingginya harga jual tersebut, pembeli tetap mau membeli dari produk-produk susu olahan atau es krim dari Campina. Nah, ini menyebabkan emiten Campina harus mendapatkan gross profit margin hingga 58%. Namun, kita lihat apabila secara operating profit margin atau margin laba usahanya yang telah dikurangi dengan beban SG&A atau selling goods and expense, ini mengalami penurunan yang signifikan atau apabila terlihat secara jarak, ini tidak menjadi yang tertinggi lagi. Ini disebabkan oleh adanya depresiasi dari beban penyusutan dari kulkas atau freezer yang digunakan untuk perseroan dalam menyimpan produk-produk es krimnya. Sehingga secara operating profit margin, emiten ini tidak lagi memiliki operating profit margin yang masih tinggi. Nah, kalau kita lihat bahwa industri dari es krim memang membutuhkan freezer yang cukup banyak untuk dapat mengembangkan industrinya. Sehingga tingginya harga dan juga margin laba kotor yang tinggi itu menjadi hal yang harus dilakukan oleh perusahaan-perusahaan es krim untuk dapat menjaga bottom line dan sehingga laba bersihnya tetap menunjukkan nilai yang masih positif. Ya, kita lanjutkan lebih detail dari emiten Campina. Nah, ini pergerakan secara GPM dan juga OPM dan net profit marginnya. Kita lihat terdapat jarak yang cukup jauh antara gross profit margin ke operating profit margin. Namun dari operating profit margin ke net profit margin tidak terdapat selisih yang cukup jauh. Ini menunjukkan bahwa utang dari perseroan cukup rendah sehingga beban keuangan ini tidak menyebabkan adanya nilai pengurang yang cukup signifikan untuk perseroan dalam sejak tahun-tahunnya sebelumnya. Nah, kita lihat bahwa secara gross profit margin terdapat adanya tren kenaikan sejak tahun 2020 ketika mengalami penurunan terendah. Memang apabila kita lihat secara gross profit margin, emiten ini pernah mencapai titik tertingginya hingga 62% pada awal-awal. Nah, awal-awal ketika dia baru saja IPO. Ini mungkin saja terjadi disebabkan oleh ketika awal IPO perusahaan akan memaksimalkan kinerjanya sehingga aksi dari IPO-nya itu akan berhasil. Namun setelah IPO-nya selesai, emiten ini baru mengalami penurunan hingga tahun 2020 terdampak oleh pandemi COVID-19. Ketika pandemi hingga 2020 ini kinerja mengalami penurunan yang signifikan dan juga emiten ini mulai kembali comeback dengan
pertumbuhan kinerja yang membaik, sehingga apabila kita lihat secara operating profit margin dan juga net profit margin, emiten ini menunjukkan kinerja yang cukup tinggi atau tertinggi apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah, ini menunjukkan bahwa di tengah melambatnya kinerja pasca adanya pandemi, emiten melakukan efisiensi yang cukup signifikan terhadap kinerja perusahaan, sehingga perusahaan dapat kembali bertumbuh ketika penjualan sudah mulai membaik pasca pandemi. Nah, selain itu juga emiten ini secara beban-beban memang mengalami adanya lonjakan, seperti adanya beban marketing yang mengalami lonjakan. Namun lonjakan dari beban marketing itu tetap dapat diimbangi dengan kinerja bottom line yang bertumbuh lebih besar apabila dibandingkan dengan beban marketing tersebut. Selain itu juga terdapat peningkatan yang signifikan pada kuartal pertama 2023, yaitu beban yang berasal dari beban yang berasal dari consulting dan juga lawyer dan beban lainnya. Namun beban konsultasi ini peningkatannya malah menyebabkan adanya akun lain yang mengalami penurunan signifikan, yaitu berasal dari beban sewa. Nah, hal ini mengindikasikan bahwa aksi dari konsultasi dari bisnis perseroan ini bisa jadi menyebabkan adanya penurunan beban sewa, dan akhirnya secara kinerja bottom line net profit margin, emiten Campina dapat membukukan kinerja secara margin all time high. Ya, kita lanjutkan bisnis dari perseroan selanjutnya. Nah, ini terdapat data dari Top Brand Index, dan kita lihat bahwa emiten Campina memiliki market share atau mereknya cukup dikenal apabila dipandang oleh masyarakat berdasarkan penilaian dari Top Brand Index. Emiten Campina berada di posisi kedua setelah Es Krim Walls, dan di bawahnya terdapat Es Krim Diamond dan juga Es Krim Ice. Nah, kalau kita perhatikan di sini pertumbuhan secara merek dari emiten Campina selaras dengan pertumbuhan dari kinerja dari Campina sebelumnya. Nah, memang terdapat tren positif setelah pandemi COVID-19, mungkin pas ketika terjadi COVID-19 mengalami penurunan dan kembali mengalami pertumbuhan bahkan secara merek. Namun terdapat suatu permasalahan, yaitu adanya pesaing baru yang kerap datang memasuki industri dari es krim itu sendiri. Nah, awalnya terdapat dari emiten Ice yang baru saja masuk, dan ini sudah mencapai market share hingga 10%. Ini menunjukkan bahwa kompetisi dari industri es krim ini, khususnya es krim komersil, cukup ketat dan juga mendatangkan pemain baru, mengingat oleh gross profit margin yang cukup menguntungkan dari bisnis es krim itu sendiri. Kemudian baru-baru ini juga terdapat produk es krim baru yang memasuki pasar es krim, yaitu perusahaan Glico Wings. Ini akan juga menjadi ancaman untuk industri es krim, sehingga akan terjadi potensi market share dari perusahaan-perusahaan es krim yang tidak melakukan inovasi, yang tidak terdapat pengembangan bisnis. Itu market share-nya berpotensi akan tergerus, sehingga perusahaan yang tidak memiliki competitive advantage di bidang industri es krim akan berpotensi untuk market share-nya direbut oleh perusahaan-perusahaan pendatang yang baru memasuki industri es krim. Ya, kita lanjutkan. Nah, kita lihat bahwa secara valuasi perusahaan-perusahaan susu dan olahannya ini, emiten Campina secara valuasi merupakan yang termurah. Kita menggunakan valuasi EV to EBIT yang disebabkan apabila kita menggunakan EV to EBITDA, itu akan mengeksplodkan nilai dari depresiasi dan amortisasi. Padahal nilai dari depresiasi dan amortisasi itu merupakan nilai yang perlu diperhitungkan, sebab itu akan benar-benar mengalami penyusutan dalam waktu ke waktu. Selain itu juga penyusutan dari produk apa yang dimiliki oleh Campina merupakan penyusutan dari freezer yang dimilikinya, sehingga kita harus menggunakan depresiasi dan amortisasi sebagai perhitungan. Nah, kita saksikan bahwa Campina memiliki EV to EBIT sebesar 9,7. Rendahnya EV to EBIT ini juga didukung oleh tingginya nilai kas dan juga nilai utang perusahaan itu yang cukup rendah, sehingga apabila kita lihat EV dari perseroan pun memiliki nilai yang relatif rendah.
Kemudian secara gross profit margin kita saksikan ini memiliki nilai yang tertinggi apabila juga dibandingkan dengan kompetitornya. Seperti yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya, dan juga secara operating profit margin akan tergerus yang disebabkan oleh adanya beban dari penyusutan dari freezer perseroan. Kemudian kita lihat bahwa imbal hasil kinerja perusahaan atau ROA terhadap asetnya ini berada di 11,7. Nilai ini menunjukkan bahwa CAM cukup unggul hanya dibandingkan dengan emiten Diamond. Sedangkan apabila dengan Cimory, Ultra Jaya, dan Keju, emiten CAM masih berada di bawahnya. Kemudian secara debt to equity ratio, emiten ini memiliki utang yang cukup sangat rendah, sehingga emiten CAM memiliki debt to equity ratio yang paling rendah. Kemudian secara current ratio dan quick ratio, emiten ini memiliki keamanan untuk membayar utang jangka pendeknya cukup baik, sehingga tidak terdapat risiko bahwa emiten ini akan mengalami permasalahan finansial atau kemungkinan gagal bayar utang. Kemudian ini akan menjadi prospek-prospek positif untuk emiten CAM, mengingat bahwa secara kinerja operasional dan juga secara kesehatan keuangan, emiten ini memiliki kinerja yang baik, namun secara EV to EBIT emiten ini masih dinilai pasar cukup rendah. Ini akan menjadi potensi bahwa kedepannya emiten ini akan mengalami capital gain sehingga mengalami lonjakan harga. Ya, kita lanjutkan. Kita akan memasuki bahwa industri dari susu di Indonesia ini masih cukup rendah, mengingat juga Indonesia yang merupakan negara berkembang akan memasuki negara maju dalam beberapa waktu ke depan. Kalau kita lihat secara konsumsi susu per kapita Indonesia bahkan masih lebih rendah apabila dibandingkan negara Malaysia dan juga negara Thailand. Ini menjadi potensi bahwa kinerja dari Indonesia sendiri ini akan mengalami pertumbuhan, dan juga masyarakatnya semakin sadar bahwa pentingnya konsumsi susu, produk susu dari olahan sapi. Ini akan menjadi potensi bahwa kedepannya Indonesia akan mengejar ketertinggalannya. Kita lihat sendiri Cina saat ini juga masih berada di yang cukup jauh apabila dibandingkan dengan Indonesia. Sehingga ini akan menjadi potensi pertumbuhan dari industri susu Indonesia, dan juga terdapat komitmen-komitmen yang sudah disusun oleh pemerintah untuk industri susu itu sendiri dapat berkembang ke depannya. Ya, kita akan membahas terkait dari prospek industri susu lebih dalam di slide selanjutnya. Nah, faktor pertama adalah harga susu di Indonesia yang relatif lebih mahal jika dibandingkan dengan negara-negara yang produksinya telah mencukupi konsumsinya. Hal ini disebabkan oleh industri susu sapi Indonesia hanya mencukupi 22% kebutuhan domestik. Nah, permasalahan ini harus menyebabkan Indonesia harus melakukan impor susu. Selain itu, konsumsi susu per kapita Indonesia yang sudah kita lihat tadi masih rendah dan menjadi potensi pertumbuhan permintaan ke depannya untuk industri susu. Selain itu, harga susu Indonesia sendiri masih berada di sekitar US dollar 1,51 per liternya. Ini merupakan nilai yang cukup tinggi apabila dibandingkan dengan India yang sebagai produsen susu terbesar, yaitu sebesar 0,81 dolar per liternya. Nah, ini menunjukkan bahwa nilai itu setengahnya dari nilai nilai susu dari India itu sendiri. Kemudian impor susu akan menyebabkan industri bergantung terhadap fluktuasi harga jual pasar susu itu sendiri. Kemudian, nah ini akan menyebabkan perusahaan akan bergantung terhadap pergerakan dari harga susu. Sehingga ketika harga susu naik akan menjadi potensi bahwa emiten Campina mengalami peningkatan COGS, akhirnya kinerja bottom line mengalami penurunan. Namun dengan adanya inisiatif-inisiatif, kabar baiknya adalah pengembangan industri hulu susu Indonesia mendapat dukungan dari pemerintah untuk adanya kebijakan huluisasi. Sehingga kemungkinan akan terjadi pengembangan konsumsi susu, peningkatan jumlah sapi, produktivitas dari sapi itu sendiri. Sehingga ini akan dapat mengejar kebutuhan nasional yang masih cukup tertinggal apabila dibandingkan negara lainnya. Kemudian
Dukungan juga terdapat dari pengusaha. Emiten Campina akan berpotensi dapat keuntungan mengingat bahwa bisnis dari Campina itu sendiri merupakan afiliasi dari Ultra Jaya sehingga nantinya Ultra Jaya dapat yang merupakan afiliasi dapat melakukan huluisasi dari produk susu sehingga Campina yang merupakan relasinya akan mendapatkan harga susu yang relatif lebih murah apabila memang ada kemungkinan bahwa eh, apa sister company-nya itu melakukan huluisasi. Nah, berdasarkan pemaparan-pemaparan tersebut, kita melihat bahwa memang terdapat prospek dari berbagai hal secara valuasi yang murah dan juga pertumbuhan dari industrinya ini memiliki prospek yang cukup baik untuk bertumbuh ke depannya. Berdasarkan hal tersebut, investasi di emiten Campina ini akan cukup menarik apabila dilakukan pada timing pembelian yang tepat dan juga ada potensi keuntungan secara capital gain dan juga mengingat emiten ini yang mulai rajin untuk membagikan dividen. Ya, penjelasan ini merupakan edukasi sehingga disclaimer on, keputusan investasi tetap berada di tangan Anda. Saya kembalikan ke Sasa.